Seorang ulama besar anutan kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal Quran. Umur 12 tahun beliau hafal kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab Muwatta itu jumlah hadisnya ribuan dan sudah dihafal dengan luar biasa oleh Imam Syafi'i. Tapi ketika bertemu dengan gurunya Imam Waqi', Imam Syafi'i mengeluh, bukan mengeluh, curhat. Imam Syafi'i curhat kepada Imam Waqi'. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang dirahmati Allah, para alim, para allamah, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada seluruh alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang tergabung dalam Iksas, Kiai Sarijan, Kiai Alfian. Loh, jenengan alumni mana Pak? Pesantren Kilata. Haji Junaidi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Haji Ahmad Nawir, para kiai-kiai sekalian, anggota DPRD Kota Pontianak, adik saya Sahrul Effendi dan Bapak Alfian, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya mungkin datangnya agak terlambat karena ngepasin songkok dulu. Neka songkok jauh apa nih Bu? Meli jauh bulan ini, meli Singapura bulan ini. Mompong Paju Bu. Mungkin Mompong Paju. Ngapunten, pola ngakui bahasa Maduren apa bahasa Indonesia Pak? Bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia sakit gitu. Masalahnya gula baru pindah bahasa Bu. Ki, gula jak Malaysia. Ki, gula saya kerja pan masuk ke perbatasan. Pasti soro muka, topeng muka. Pak Cik, tunggu sekejap kata dia. Apa Pak Cik? Boleh buka topeng muka? Kula tak kerja. Ini muka saya asli Pak Cik. Bukan topeng muka. Ropana masker saya suruh buka. Kula lah tersinggung. Yang kumua kula, yang kumua paduan topeng. Saya malam hari ini tidak bisa berlama-lama. Karena insya Allah ada kiai-kiai, ada ulama-ulama di belakang kita. Saya tadi sebenarnya sudah minta izin untuk duduk, tapi sebagai bentuk penghormatan saya kepada para bapak dan ibu, izinkan saya berdiri sebentar dan lepas itu saya duduk kembali. Bahwa malam hari ini kita insya Allah jadikan sebagai umat terbaik, umat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar betul bahwa sebenarnya kita ini adalah hamba Allah yang paling hina di hadapan Allah. Tapi karena barakah dan kemuliaan serta jah serta nur Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah malam ini Allah akan menjadikan kita orang-orang yang terbaik dan di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
langko lastari adabu, langkong adabu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaikimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indahu. Sederhananya seperti ini. Minang kebedo orang sialong polong fi baitin min buyutillah, di antara atau di rumah-rumah, di antara rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, di musalla, tempat pendidikan Islam. Malam ini kita berada di tempat pendidikan Islam Nurul Jadid insyaallah, di mana mereka membaca ayat-ayat Allah dan belajar tentang ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaikumus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hati mereka masing-masing. Maka menjadi mustahil bagi kita kalau dari awal kita duduk hadir di majelis yang mulia ini, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan salawat kepada junjungan mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti menurunkan ketenangan di hati kita masing-masing. Tidak usah khawatir. Yang punya masalah dengan keuangan, yang punya masalah dengan ekonomi, yang punya masalah dengan anaknya, yang punya masalah dengan istrinya, yang punya masalah dengan kehafidah keleto. Jangan colek tuan gula bancam jelek. Makin aliman sampian tuan gula. Lekalek gula kehafid. Mun ngampes gula mesti aglet to. Lambe gula congocoy pengajin pon duke. Bi gula cococo kebu nyai na. Ce percaja ke hafid. Nyai na percaja. Percaja ke ceramah gula. Ce percaja ke hafid. Makin mas lemes bini dua gula. Lo ni ke yo kebi nyai na keluar ini kita bisa keluar ni. Percaja ke padahal gula kena geje, Pak. Gula kena akhirnya nelpon dek dan gula ke hafid. Gara-gara sampean kak tuan niku. Loh, maknya lagi saya. Margane ceramah sampean bi kuliah ke bini keluar tak keluar. Ini kan saya anu bi kula makin beli. Aji Pak be. Oh aman beliau. Aman. Iya, nih. Ibu-ibu udah protes, jangan ngajak orang beristri dua. Mun telok bisa, Bu. Oh, ring sialong polong pun nih kebangan lagi bahasa aku nih. Boleh saya bahasa Madura? Enggak, masalahnya yang nonton saya ini ribuan orang suka protes nih, Bu. Illa nazalat alaikimus sakinah, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan di hatinya. Yang punya masalah dengan uangnya, yang punya masalah dengan suaminya, yang masalahnya dengan istri, yang masalah dengan tetangganya, malam ini Allah janjikan, Rasulullah janjikan kepada kita semuanya, hati kalian semuanya pasti tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Kemudian setelah hatinya tenang, kata Nabi, Allah turunkan rahmat yang tiada henti. Dari tadi pagi hujan tak berhenti. Kule saya salah lagi boleh. Oh ini gara-gara kak tuan itu penampi kita mempan nih. Lu ini kenikmat dari Allah, Bu. Cek kebeter. Setiap turun yang hujan, turunnya hujan itu turun rahmat Allah. Setiap tetes air yang turun dari langit, Allah turunkan rahmat. Enggak usah khawatir, enggak usah cemas, enggak usah takut. Panitianya bilang, ya Allah, berbeda jamaah ayat. Ini gara-gara Kesarijan, ini bacanya kurang mantep ini nambahnya. Enggak usah khawatir. Hadir 10 orang enggak masalah. Yang hadir 1000 enggak masalah. Yang penting hadirnya majelis kita malam ini untuk berbahagia terhadap lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya nomor telok kepada Rasulullah. Wa khaffatkumul malaikah. Seandainya mata batin kita melihat, seandainya hati kita melihat,
Maka niscaya malam ini Allah turunkan di antara kita ribuan malaikat. Ada ratusan ribu malaikat, jutaan malaikat yang hadir menaungi kita semuanya yang pengajian ini. Seandainya kula sareng panjenengan ningali dak para malaikat, niscaya di antara kula ban panjenengan ka dintoh hadir rabu para malaikat-malaikat semulja. Margana napa? Margana panjenengan hadir nang majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4 itu puncaknya. Dan Allah menyebutkan mereka di antara kekasih-kekasih Allah. Nih santri-santri Ki Hasan Samsul Arifin, malam ini disebutkan oleh Allah. Disebut siapa? Disebut oleh Allah kepada siapa? Kepada kekasih Allah. Siapa kasih Allah? Para nabi, para anbiya, para mursalin, para malaikat, para aulia, termasuk Haji Marsaid disebut oleh Allah. Bade Haji Marsaid ada. Jaga bater sebut sampean. Sebut kapibi Allah. Fulan bin fulan, malam ini sampean hadir di pengajian. Sebut di antara para nabi dan para rasul. Allah umumkan di antara para malaikat, Allah umumkan di antara para nabi, Allah umumkan di antara para aulia, Allah umumkan di antara para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena kita hadir di majlis yang mulia, majlisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini Pak, mun Rasulullah tak lahir, Nabi Adam tak dijaki ya Allah. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah karena Allah menciptakan Rasulullah Muhammad. Nabi Nuh Allah ciptakan seperti itu juga. Seluruh nabi itu Allah ciptakan karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia kuluban sampean penikah karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hadir di atas muka bumi ini bukan karena kemuliaan bapak dan ibu kita. Bukan itu. Selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah debu dan Nabi Adam. Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin aku ciptakan engkau wahai Adam. Adam tidak diciptakan, datuk moyang kita tidak diciptakan. Ibu bapak kita tidak diciptakan. Kalau ibu kita tidak diciptakan, bapak kita tidak diciptakan, berarti kita tidak ada. Berarti puncak semua itu adalah karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentakwilkan dan mentafsirkan ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan ya Muhammad, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah dari Allah? Datangnya agama Islam, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Maka Ibnu Abbas mengucapkan kalimat ketika mentakwilkan kalimat rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mentafsirkan Quran bil Quran. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kata Ibnu Abbas kalimat rahmatun pada ayat ini mengacu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Karena datangnya agama Islam dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Kita sedang bergembira malam ini. Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, bergembira atas datangnya Islam lebih baik dibandingkan dengan apapun yang kalian kumpulkan. Maka malam ini, walaupun sebenarnya saya agak sedikit demam, sedikit capek, karena kemarin saya pengajian di beberapa tempat di Malaysia dan beberapa tempat. Alhamdulillah saya hadir di tempat ini karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya kepada Allah, setiap untayan kalimat yang keluar dari lidah saudara tidak akan sia-sia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Anang senakal tua aki, mungkin bakun nakal tua aki boleh.
Ki pakun nakal pebanyak maca solawat waktu nasarin potran sampian maca aki solawat tiop dari bunem-bunena sampai ke bebe minimal petong kali solawat deh napa saos mun bapak nakal ustad pada maca aki solawat tol lekor kali sambil aku aki kaju ada nah utai por itu nyaman enten je lihulikan agak boy agak sama pekuat lah ini gimana lah saya ini gembira jenengan sedaya ini gembira mak mesti seneng dek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ini kan gula-gula tanya aki pak retorana moloden ini kenapa pak kiai mon bedeh lanas ben beken abu APC lagi walau beda lanas beken mending beken bu abu APC berarti mau loden lah masuk maring madura apa nih bu kula kula pernah protes di Marohat aror saya ceramah yaingan roh jauh roh telok bayur kule protes margana pandepak hula banyak orang Madura se amolot ngangkui nikah marah pada tung orang saya tak pada senang ke maulid maro-maro tuk natuk pengkir gula tulit ini bid'ah semua nih Pak Kiai manas gula bu apa bid'ah semua itu neng jamunyi kaki cara saan Ari saking orang cinta ben estok Rasulullah orang mulai cinta apa nih kenapa boy tak masuk akal makin gula tanya ke Kiai Sarijan waktu Kiai Sarijan jatuh cinta kalimat apa yang Kiai sampaikan kepada calon istri hah apa Kiai apa Pak Kiai Kiai Junaidi oh tak bengal kula sama orang ketua Iksas takut saya salimi kula Pak Alfian waktu Pak Alfian jatuh cinta mau melamar istri kalimat apa yang Bapak sampaikan saya dijodohkan cek lemes ya mau sampai akan telo kali Pak jodoh kita Pak makanya saya lebur jodoh aki pun ngaji ya bodoh lebur Bapak Alfian Pak cek kalau payah Pak Allah ya Ustaz Khalili waktu Ustaz Khalili jatuh cinta apa ucapan Ustaz Khalili aduh noro sekali jodoh aki sekali kok lu sekarang mau Ustaz saya budi saya jodoh aki Rian ya Ki Hafid jodoh aki juga kan Ki Hafid walau noro patuh sekali alih saya nih ngara Haji Mar Said boleh tak jodoh aki panjenengan Pak nah mikir TV oh aduh lebih bahaya boleh sebini nabang gula paling kan di otang tuh ayo taki aduh bu gula tak bisa acara mabit bu ki gula tak bisa acara mabit ki karena lagi selebih abid nih kesolawatkan tapi yang paling penting malam bangkin balik bagian akhir yang mau saya sampaikan adalah walaupun sesaat walaupun sebentar ini bu kalau sampean pengen rezekinya lancar pengen hidupnya bahagia pengen anaknya jadi anak salih dan salihah pengen rumah tangganya tentrem lepas salat jangan lupa baca salawat selepas zikir monggo ahlan wa salam wakil wali kota monggo saya ngiring izin Pak sebentar saja Pak ya sebentar saja udah ngelatang kenengan apa bisa tidaknya tapi tenang panitia Iksas tekor Pak tekor sana Pak tekor banyak untung banyak oh Pak wakil wali kota datang Pak
Berapa Pak? Bon tenang ya Bon. Siapkan rekening saja Pak. Lo nika Pak. Mun hadir wakil wali kota ini jember panitia. Haji Junaidi gelas salawatan ya Nabi. Pikiran kula nyampung Pak. Nyampung pikiran. Billahi tekor ngarari. Kamu panitia, Rozi kamu Pak Rozi. Waduh. Pak Rozi, tekor senapa Pak Rozi? Tinggal kulit seminta. Haji Pak B 2 juta. Senapa Pak? Telo Pak. Aduh macam pocat kayak. Cenya banyak. Pak Syahrul, Haji Pak B, Pak Wakil Wali Kota, Pak Alfian, banyak tenang. Insya Allah maju ke depannya ini. Lo membaca orang-orang baik kati menikah nih mak. Coba kebaci mak. Wajib Pak B juga. Tak tahu wajib Pak B kakek. Itu namanya. Membaca orang soki kebaikan. Beda dua perkara yang boleh hasad kata Nabi. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh kalian itu iri kepada siapapun kecuali dua perkara. Orang Melayu kata hati berbulu. Hati nalu bulu. Pertama sampean boleh iri kepada orang yang alim tentang Al-Quran. Orang alim tentang Al-Quran, ngamali Quran, kenapa boleh hafid Quran? Benih ke hafid saya budi loh. Orang hafid Quran, saya ngamal lagi Quran, siang hari siang malam, ning iri kulban sampean. Aduh yan, anang siapa cek to kang ngaji ruyan. Cek lebur suara siang hari siang malam maca Quran. Ning kulban sampean iri pas toro. Saya nomor 2, saya bisa iri dengan Rasulullah ke orang soki. Benih orang soki beri ya Bu. Pan pada orang soki lebat. Dobun ustad malam ning iri kok kena kok. Iya minta ning iri. Aja soki banyak tuyul le juai kok. Marah apa becek pikiran Bu. Saya kocak ning iri ke orang soki pun Rasulullah. Orang soki saya beri itunya saya bagus. Laksanaki kalau ben bagus. Tak jerek. Maka soki banyak pesen. Namun ban Fir'aun Bu. Bisa kebaca iki ya. Saya maksud Rasulullah orang sesoki ini dari perkara saya bagus infak aki ke perkara saya bagus ninggul ban sampean iri ya Allah Pak Wakil Wali Kota baik orang udah apa sena banyak mun dateng ke pengajian ikhlas mesti berikan 5 juta ya dan ini kan ning iri mana aduh macam jan nunduk tak kok ya makanya gue dah dan ini kan lemar gini gue so sampean gitu. Kadang iri ke perkara saya tak masuk akal. Ning iri dengan Rasulullah ilmu 2 perkara. Mun 2 perkara mereka bisa kalau sampean iri, lebih dari mereka tak bisa. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita iri dalam kebaikan dan selepas itu melaksanakan kebaikan. Kemudian iri dalam hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang semuanya para alumni-alumni baik dari pondok pesantren manapun, terlebih kepada Iksas malam hari ini yang berulang tahun yang ke-34. Mudah-mudahan Iksas Kalimantan Barat ke depan semakin lebih bermanfaat bagi umat. Tepuk tangan untuk Iksas semuanya. Tapi dengan catatan bahwa Iksas harus ikhlas. Sebagaimana ikhlasnya para pendahulu-pendahulu. Mulai dari Kiai Samsul Arifin rahmatullah alaih, Kiai Asad Samsul Arifin rahmatullah alaih, kepada Kiai Fawaid dan keluarga dalam asam bagus dan semuanya, karena berkat kemuliaan beliau, karena kehormatan beliaulah malam hari ini kita berkumpul. Kita ini hanya numpang barakah, kita ini tidak berilmu, kita ini tidak alim, kita ini bukan orang salih, tapi kita numpang barokah kepada ulama salih, numpang barokah kepada orang alim, numpang barokah kepada orang-orang yang baik di jalan Allah. Kalau bukan karena kemuliaan guru-guru mulia kita yang hari ini tengah berbahagia bersama junjungan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkinlah kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, sedikit saya mengutip dari apa yang pernah disampaikan
oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Ini untuk para teman-teman santri alumni pondok pesantren manapun, untuk senantiasa menjaga etika, menjaga adab, menjaga akhlak. Tabun Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Sengkok lebih butuh de orang seandi akhlak senau sekoni. Tanem beng orang sebanyak ilmu nah tapi tadi adab segak dintoh. Suatu masa seorang ulama besar anutan kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal Quran. Umur 12 tahun beliau hafal kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab Muwatta itu jumlah hadisnya ribuan dan sudah dihafal dengan luar biasa oleh Imam Syafi'i. Tapi ketika bertemu dengan gurunya Imam Waqi', Imam Syafi'i mengeluh, bukan mengeluh, curhat. Imam Syafi'i curhat kepada Imam Waqi'. Sakautu Waqi' bihifdi fa arsadani bitarkil ma'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Aku pernah curhat kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah. Padahal Imam Syafi'i umur 10 tahun hafal Quran, umur 12 tahun hafal Muwatta, tapi beliau masih mengatakan hafalanku lemah. Apa kata Imam Waqi'? Apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsadani, kemudian beliau memberikan aku petunjuk bitarkil ma'asi, untuk senantiasa meninggalkan maksiat untuk memperkuat hafalanku. Salah satu maksiat kita bukan hanya maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling bahaya adalah su'ul adab kepada gurunya. Su'ul adab. Kenapa su'ul adab gitu? Cak madhura, nah cangkolang, lebih kasar boleh, kurang ajar. Kurang jelas. Bahasa alus cangkolang. Bahasa madhura kampung kurang ajar ke guru nah. Padahal Imam Syafi'i ini kurang kenapa mak? Walim manusia. Tapi aban aromasa apalana lemah. Dia bunuh guru nah, saya nggak dinaki maksiat. Saya kocak maksiat, benih cuma maksiat ke pangeran, benih cuma maksiat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi maksiat ati dek huru. Nah, jadi melalui ikhsas yang hampir setiap minggu ya, setiap minggu mengadakan acara Rotibul Haddad. Mudah-mudahan hatinya masih terus bersambung kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung kepada Syekhuna Samsul Arifin, bersambung kepada Syekhuna As'ad Samsul Arifin, bersambung kepada Syekhuna Fawaid As'ad Samsul Arifin. Insya Allah hatinya akan dijaga oleh Allah, imannya akan dijaga oleh Allah, dan amal perbuatannya akan dijaga oleh Allah, dan insya Allah akan muncul generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang berakhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, para ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karena ini masih dalam suasana Maulidur Rasul, mari kita meriahkan di beberapa tempat. Jangan sampai kita kalah dari negara tetangga, Pak. Di negara tetangga itu setiap masjid hampir setiap bulan ini penuh dengan acara. Setiap bulan penuh dengan acara. Pas kemarin saya mau pulang itu, di sana sudah ada semacam festival seperti itulah. Lomba-lomba nadom berzenji, nadom burdah, nadim diba, itu dilaksanakan kurang lebih 1 bulan. Bahkan di Singapura pun juga sama. Maka insya Allah mudah-mudahan di kampung-kampung kita ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah. Lebih-lebih di Madrasah Nurul Jadid, kedepannya mudah-mudahan bisa melahirkan generasi-generasi muda Islam yang lebih berkualitas, yang dapat menjaga peradaban umat di tengah era modern hari ini. Saya sebagai hamba Allah yang paling dhaif, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir banyak hal-hal yang tidak bersesuaian, mungkin salah kalimat, salah ucap. Semata-mata kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah.
dan kelemahan, keawaman itu hak lillahi ta'ala, karena memang kebodohan dan keawaman saya sendiri. Kepada para pejabat-pejabat, kepada yang saya hormati Haji Ahmad Nawir, kemudian Adinda Syahrul Effendi, Bapak Alfian, kemudian Wakil Wali Kota yang insya Allah sebentar lagi beliau juga akan menyampaikan kata sambutan. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita malam hari ini senantiasa merupakan awal yang baik. Nanti kita pulang ke rumah, jangan lupa perbanyaklah baca solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedekah ibu-ibu yang sudah sedekah makanan, yang sudah sedekah air, yang sudah sedekah tempat ini, yang sudah nyumbangkan tenda. Ini yang punya sound siapa ini? Yang punya sound siapa ini? Pak siapa? Pak Makbul yang sudah nyumbangin sound sistemnya. Majur. Bagi boleh Pak Makbul bagi. Sampian ki malam makin. Kula kin man ngoman enggak sampian nih. Sampian malam makin saya pengajian nih pas pegratis bi sampian. Sampian benih cuma masuk surga Pak. Masuk bener sonna sampian ke surga Pak. Hongguan. Kan dapur Rasulullah bener yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang penikah bakal papolong ben bareng saya kesenengin. Mun sampean seneng kesone papolong bener sonna sampean. Punten yang benih aja bener kula nih ke Pak Makbul. Mun tak anu beda kula. Kenapa Pak? Kenapa? Kontur kecompok lagi. Sebab orang kena kerja Pak Makbul, ingki sampean mun baik, si mari majer bagi boleh Pak Makbul. Sebab orang nih kan kerja baiknya mana Pak, ingki kerja baik kula nikah. Kula menikah, kula bi pembawa acara lokaran degil menikah. Marilah kita panggil singa podium Kalimantan Barat. Kok si denar abah sih? Tangan nak saya hiber benih kencik bahain saya. Nih bini letak percaja. Jadi mana konjak singa podium coba percaja bu. Kula benih singa podium mangken mun depan kecompo tadi koceng udah bu. Mana ya mun ceramah bu saudara-saudara pandai pak geroma masuk kok. Iya masuk. Kelak biasa ada pak kolempak mi dapat kolempak lebat semenit. Iya mi. Masuk. Iya. Lah pada maki sampean ki Sarijan. Nah, neng megenteng ge megege ke binina takok, dorempon. Motor sekelangkong. Nyon apa orang. Minangka penapa saya berdepak kadin to banyak khilaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila liqa ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.